Selamat datang di mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pasca pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sih sistem pemilu yang berjalan di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit review tentang sistem dan juga kita akan fokus pada unsur-unsur yang harus terkandung di dalam sebuah pemilu secara nasional. Nah, unsur-unsur di dalam pemilu ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia, tapi juga secara global. Dan hari ini kita akan membahas sedikit juga tentang bagaimana sih sistem pemilu yang digunakan oleh negara kita, yaitu Indonesia. Setelah pekan lalu kita sudah memahami tentang ternyata di dalam sebuah sistem pemilu itu kita memahami ada dua tipe atau dua varian dari sistem pemilu itu sendiri. Kita memahaminya yang pertama ada single member constituency atau kita menyebutnya sebagai sistem distrik. Dan yang kedua adalah multi member constituency atau kita memahaminya sebagai sistem proporsional. Nah, mungkin kalau kita sedikit mereview dalam sebuah sistem distrik, kita memahaminya dalam satu wilayah kecil atau satu distrik, atau kalau di Indonesia kita memahaminya sebagai satu dapil, daerah pemilihan, hanya memiliki satu wakil tunggal atas dasar pluralitas atau dipilih berdasarkan suara terbanyak. Sehingga dapil atau daerah pilihan atau distrik yang dibagi itu secara geografis dia lebih kecil. Karena populasi yang diwakili atau suara yang diwakili atau warga negara yang diwakili itu juga relatif diperhitungkan berdasarkan satu kursi yang ada di legislatif. Nah, di sini kita di poin kedua kita memahaminya bahwa setiap satu kesatuan geografis yang biasanya disebut sebagai distrik atau dapil ini memperoleh satu kursi dalam parlemen atau legislatif, di mana keperluan ini dibagi berdasarkan sejumlah daerah pemilihan dan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk, bukan jumlah suara atau jumlah warga negara yang sudah memperoleh hak untuk memilih. Kemudian, kalau kita ke tipe kedua, yaitu di tipe sistem proporsional atau kita memahami sebagai multi-member constituency. Di dalam sistem ini, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan. Bisa itu terdiri dari beberapa kecamatan kalau di Indonesia, bisa itu terdiri dari beberapa subdistrik yang dipahami sebagai satu daerah pemilihan atau satu dapil. Dan di dalam wilayah ini, jumlah kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan secara umum. Atau kalau misalnya secara nasional atau kita memilih DPR RI, maka dibaginya berdasarkan secara nasional. Dan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai menentukan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen. Artinya persentase perolehan suara, baik itu secara nasional dan juga secara lokal daerah, dari setiap partai sama dengan persentase perolehan jumlah suara yang ada di dalam parlemen. Di Indonesia sendiri sejak tahun 1955 hingga 2019 kita menerapkan sistem pemilu proporsional atau multi-member constituency. Kenapa kok kita menggunakan sistem pemilu proporsional? Alasan pertama adalah mengingat jumlah partai kita yang lebih dari 2 partai.
Ingat, salah satu ciri khas dari penggunaan varian sistem pemilu, salah satunya dipengaruhi oleh jumlah partai secara nasional. Sistem distrik didukung dengan jumlah partai yang tidak lebih dari 2 partai. Sedangkan sistem proporsional lebih ideal digunakan pada negara-negara yang mempunyai sistem multipartai atau secara jumlah kuantitas lebih dari 2 partai. Selain itu juga secara geografis wilayah kita sangat luas, sehingga dinilai idealnya lebih adil dan juga tidak berpotensi untuk memecah belah atau menimbulkan konflik jika kita menggunakan sistem yang proporsional. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana sih sejarah perjalanan pemilu di Indonesia. Pemilu pertama, yaitu tahun 1955, pemilu kita diikuti oleh 29 partai politik dan juga individu. Jadi dulu pesertanya untuk menjadi anggota legislatif tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga secara personal warga negara. Dan juga didukung dulu kita masih menggunakan sistem parlementer. Kemudian pada tahun 1967 ini bukan saat pemilu ya, tapi sebelum pemilu, ada wacana perubahan di mana legislatif Indonesia atau parlemen Indonesia pernah mengajukan perubahan dari sistem proporsional ke sistem distrik, tapi ternyata saat rapat parlemen ini tidak disetujui oleh quorum. Karena kembali lagi, berapa jumlah partai kita yang ada saat itu ternyata tidak bisa mendukung pelaksanaan sistem distrik secara ideal. Kemudian bergeser ke tahun 1971 sampai 1997. Terutama ini pasca konflik, pasca revolusi ya, pasca G30S. Di tahun 1971 sampai 1997, kita menyebutnya sebagai pemilu masa Orde Baru. Memang awalnya sebelum tahun 1975, partai politik kita masih ada 9 partai dan 1 ormas. Kemudian pasca fusi politik 1975, jumlah partai politik kita disederhanakan hingga tersisa 2 partai politik dan 1 ormas yang mengikuti pemilu pasca fusi tahun 1975. Kemudian pasca pemilu 1997, yaitu pasca kita mengalami krisis moneter dan juga jatuhnya pemerintahan Orde Baru, jatuhnya rezim Soeharto juga, kita mengawali masa reformasi dan juga diawali dengan pemilu yang lebih demokratis. Pemilu pertama ini pasca runtuhnya Orde Baru diikuti oleh 48 partai yang sebenarnya jumlahnya bisa lebih dari 48 partai. Karena pada tahun 1998 sampai 1999 ini KPU kita yang saat itu dinilai independen dan juga pemerintah Indonesia membuka keran aspirasi politik di mana semua warga negara, semua organisasi bisa mendirikan partai politik. Meskipun yang sesuai dengan syarat untuk bisa mengikuti pemilu dan kampanye hanya 48 partai. Kemudian pasca pemilu 1999, yaitu beranjak dari tahun 2004 sampai pemilu terakhir yaitu 2019,
kita melaksanakan pemilu pertama dengan tambahan untuk memilih anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum 2004, kita hanya memilih anggota legislatif saja. Yang kemudian dari hasil anggota legislatif ini sudah dipilih, anggota legislatif yang tergabung menjadi MPR akan memilih presiden. Tapi wilayah geospasial kita tidak memiliki wakil di legislatif. Sehingga tahun 2004 kita memilih tidak hanya anggota legislatif, tapi juga tidak hanya anggota DPR, tapi juga anggota DPD juga. Yang kemudian dari hasil anggota legislatif dan DPD akan dilakukan pemilihan presiden secara langsung, tidak lagi menggunakan MPR.